Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Kepala Sekolah yang berbahagia. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu guru kepala sekolah yang hebat, pada kesempatan kali ini saya ingin persembahkan video tentang persiapan simulasi, mengajar, dan wawancara kepala sekolah yang mengikuti seleksi sekolah penggerak. Silakan Bapak Ibu ikuti video ini dan mudah-mudahan menjadi bekal Bapak Ibu untuk mengikuti seleksi simulasi mengajar dan wawancara ini. Dan jika video ini bermanfaat, silakan mohon untuk dapat menekan tombol subscribe, like, tombol loncengnya, dan di-share kepada teman-teman yang lain agar informasi ini bermanfaat juga kepada yang lain. Silakan ikuti video berikut ini. Bapak Ibu Kepala Sekolah yang hebat, proses seleksi sekolah penggerak diantaranya ada tahap 1 dan tahap kedua. Tahap yang ke-1 adalah melengkapi dokumen administrasi yang tentunya sudah Bapak Ibu Kepala Sekolah unggah di laman SIM PKB. Yang kedua, membuat daftar riwayat hidup. Dan yang ketiga, mengisi esai. Dan yang keempatnya adalah mengikuti tes bakat skolastis. Jadi tahap pertama tentunya Bapak Ibu sudah diikuti dengan baik sehingga sudah muncul pengumuman untuk hasil seleksi tahap ke-1 dan menuju kepada seleksi tahap kedua. Bapak Ibu kepala sekolah yang hebat, proses seleksi sekolah penggerak yang tahap kedua adalah simulasi mengajar dan wawancara. Ini yang perlu Bapak Ibu ikuti secara seksama, yaitu simulasi mengajar dan tes wawancara. Adapun petunjuk umum seleksi tahap kedua, yaitu seleksi dilaksanakan secara daring. Jadi seleksi wawancara akan dilaksanakan secara daring, namun metode yang digunakan tidak secara daring, tetapi secara luring. Dan Bapak Ibu seolah-olah menghadapi siswa yang betul-betul ada siswa, walaupun tidak ada siswa. Yang kedua, menyiapkan simulasi mengajar dan wawancara. Bapak Ibu harus mempersiapkan diri untuk simulasi mengajarnya. Yang ketiga, seleksi tahap kedua dilaksanakan 1 jam 30 menit. Simulasi mengajar 30 menit, itu untuk persiapannya dan lain-lainnya. Karena kalau mengajarnya atau simulasinya hanya dibutuhkan waktu 10 menit saja. Dan yang 60 menitnya digunakan untuk tes wawancara. Yang keempat, yang menilai simulasi mengajar dan wawancara adalah 2 asesor. Jadi yang menemani Bapak Ibu ketika simulasi pada saat mengajar nanti adalah 2 asesor yang akan menilai Bapak Ibu semua. Dan yang kelima adalah peserta hadir 5 menit sebelum pelaksanaan. Bapak Ibu diharapkan sudah menunggu duluan di Zoom. Jangan sampai Bapak Ibu yang asesor yang duluan. Jadi Bapak Ibu yang mengawali duluan atau hadir duluan 5 menit minimal sebelum pelaksanaan dimulai. Bapak Ibu Kepala Sekolah yang hebat, asesor akan mengkonfirmasi identitas peserta. Silakan siapkan KTP dan tunjukkan di webcam jika diminta untuk menunjukkan KTP asli Bapak Ibu. Jika memungkinkan, siapkan peralatan pendukung seperti pelantang telinga atau handset. Dan yang berikutnya adalah peserta dilarang merekam proses seleksi dan menyebarkan di internet. Ini akan bertentangan dengan Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.
Bapak Ibu kepala sekolah yang hebat, selanjutnya peserta menyiapkan satu ruangan yang kondusif, memiliki pencahayaan yang terang, dan memiliki akses internet dan listrik. Jadi Bapak Ibu harus menyiapkan ruangan yang pencahayaannya terang sehingga ketika digunakan untuk Zoom, kelihatan dengan jelas wajah dan Bapak Ibu sekalian melalui Zoom tersebut. Kemudian jangan lupa harus ada akses internet dan listrik. Yang kedua, Bapak Ibu juga harus menyiapkan alat dan bahan simulasi seperti alat peraga, spidol, papan tulis, dan alat-alat lainnya yang berkenaan dengan untuk kegiatan simulasi, termasuk juga dengan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang sudah Bapak Ibu unggah. Yang ketiga, internet dan cadangannya sambungan internet. Jadi ketika Bapak Ibu mengadakan simulasi, Bapak Ibu harus ada cadangan internet yang lain. Ketika nanti wifi-nya trouble, maka akan ada cadangannya seperti handphone ataupun modem dan lain-lainnya. Yang keempat, Bapak Ibu harus memiliki laptop yang memiliki kamera video dan diusahakan videonya atau kamera videonya yang mempunyai pencahayaan yang baik atau yang jelas. Yang kelima, memiliki aplikasi Google Meet dan Zoom Meeting. Jangan lupa ketika Bapak Ibu untuk melakukan presentasi atau simulasi mengajar, sudah di aplikasi Google Meet sudah di-download dan Zoom-nya juga sudah di-download. Jadi sudah tinggal mengeklik saja atau menyalakan saja. Bapak Ibu kepala sekolah yang hebat, petunjuk sebelum simulasi mengajar. Yang pertama, peserta memilih topik mengajar di http://bit.ly topik RPP Sekolah Penggerak 2 sesuai jenjangnya. Kalau Bapak Ibu kepala sekolah sebagai kepala sekolah SD, maka Bapak Ibu kepala sekolah harus memilih materi di jenjang SD. Kalau Bapak Ibu sebagai kepala sekolah SMP, maka Bapak Ibu harus mengambil materi jenjang SMP. Begitu juga seterusnya. Yang berikutnya, siapkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dengan durasi 10 menit. Dan RPP tersebut unggah di laman SIM PKB. RPP-nya yang berikutnya adalah harus mengacu pada edaran Kemendikbud nomor 14 tahun 2019 yaitu RPP 1 lembar. Nah, inilah petunjuk sebelum simulasi mengajar. Yang berikutnya adalah pelaksanaan seleksi simulasi mengajar. Bapak Ibu kepala sekolah yang hebat, yang pertama adalah persiapan. Satu, lihat topik yang bisa dipilih melalui link http://bit.ly topik RPP Sekolah Penggerak 2. Tentunya Bapak Ibu sudah memilih topik tersebut sesuai dengan jenjangnya masing-masing dan sudah dibuatkan rencana pelaksanaan pembelajarannya. Yang kedua, persiapan RPP simulasi mengajar dan unggah di menu SIM PKB. Yang ketiga, persiapan semua perlengkapan seperti laptop, internet, alat bantu mengajar, dan lain-lainnya tentunya sudah Bapak Ibu siapkan semuanya dengan lengkap dan dengan baik. Usahakan alat bantu mengajarnya atau alat peraganya harus kontekstual. Jangan mencari alat peraga yang abstrak. Yang keempat, Bapak Ibu login ke https Sekolah Penggerak Kemendikbud.go.id. Kemudian yang kelima, login ke akun Google seperti login
login ke Google Mail. Selanjutnya adalah pelaksanaan simulasi mengajar. Yang pertama, Bapak Ibu harus masuk ke seleksi simulasi. Yang berikutnya adalah klik tautan Google Meet yang tersedia. Dalam akun ada 2 asesor, silakan tanyakan apa suaranya sudah bisa didengar ataupun belum ya. Nanti asesor tentunya akan menjawab, oh sudah didengar dengan baik. Bapak Ibu juga tanyakan bagaimana dengan pencahayaannya, sudah baik atau belum, sudah terang ataupun belum. Tanyakan kepada asesor supaya penilaian pada saat Bapak Ibu tampil simulasi mengajar bisa tampil dengan baik, prima, dan dilihat asesor dengan baik pula. Yang keempat, diawali asesor akan melakukan verifikasi kandidat. Siapkan data diri Bapak Ibu ya. Yang berikutnya adalah siapkan KTP asli dan tunjukkan ke kamera setelah diminta. Bapak Ibu nanti asesor akan memverifikasi data Bapak Ibu. Benarkah Bapak Ibu itu asli yang melakukan simulasi atau orang palsu? Makanya disuruh menunjukkan KTP, ditunjukkan di webcam ya. Nanti akan disamakan apakah KTP itu sama dengan wajah Bapak Ibu. Yang berikutnya, ketika selesai melakukan simulasi, tekan tombol live call ya atau di Google Meet. Bapak Ibu kepala sekolah yang hebat, bahwa saya yakin Bapak Ibu kepala sekolah ketika mengajar di depan anak-anak itu sudah benar-benar hebatnya, luar biasa. Tetapi ketika Bapak Ibu melakukan simulasi secara penilaian, tentunya Bapak Ibu akan berubah. Apalagi waktu yang disediakan hanya 10 menit. 10 menit itu Bapak Ibu harus gunakan dengan sebaik-baiknya, diawali dengan pembukaan, pelaksanaan, dan asesmen atau evaluasi. Itu dilakukan dengan tepat waktu ya. Yang berikutnya, pembelajaran tidak berpusat pada guru, tapi pembelajaran berpusat pada peserta didik. Jangan banyak menggunakan metode ceramah, tetapi banyak gunakan interaktif dengan seolah-olah dengan siswa. Itulah kuncinya ya. Kemudian yang lain-lain adalah yang pertama, lakukan simulasi mengajar seolah-olah pembelajaran dilakukan tatap muka, bukan daring. Yang kedua, simulasi mengajar dilaksanakan bukan sebagai metode pengajaran secara daring, sehingga kandidat tidak bisa melakukan share screen untuk memberikan materi pembelajaran. Jadi pembelajaran ini atau simulasi ini adalah seolah-olah seperti tatap muka, bukan pembelajaran daring. Sehingga Bapak Ibu tidak diperkenankan untuk share screen menggunakan laptop. Yang ketiga, simulasi mengajar akan dihentikan oleh tim seleksi atau oleh asesor jika sudah melewati waktu pelaksanaan simulasi selesai. Nah, itulah tentang lain-lain pelaksanaan simulasi mengajar. Mudah-mudahan Bapak Ibu kepala sekolah yang hebat tidak akan grogi dan bisa berjalan dengan baik simulasi mengajarnya. Bapak Ibu yang hebat, adapun kompetensinya adalah yang pertama, mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara aman dan nyaman. Peserta menggunakan strategi komunikasi yang positif dan efektif melalui instruksi-instruksi yang sesuai dengan karakter murid. Nah, itulah kompetensi yang pertama yang mesti Bapak Ibu siapkan, yaitu mengembangkan lingkungan kelas. Yang kedua, kompetensi adalah memandu proses belajar mengajar secara efektif. Peserta memandu pelajaran yang terstruktur sesuai dengan tujuan dan materi pembelajaran. Jadi Bapak Ibu harus memandu proses belajar mengajar ini ya secara terstruktur ya. Harus sesuai dengan RPP yang Bapak Ibu buat. Jangan mengajar Bapak Ibu melenceng dari RPP yang Bapak Ibu unggah.
Ingat betul itu harus sesuai dengan rencana pelaksana pembelajaran. Jadi Bapak Ibu juga harus pegang RPP-nya supaya bisa pas sesuai dengan apa yang tertuang dalam RPP. Yang ketiga, menunjukkan kebiasaan refleksi untuk pengembangan diri. Guru melakukan refleksi diri terhadap praktik pembelajaran. Jadi, biasakan Bapak Ibu untuk merefleksi diri, ya. Apakah pembelajaran yang disampaikan itu tercapai atau tidak. Dan kompetensi yang keempat adalah mendesain proses belajar mengajar yang efektif. Peserta dapat merancang strategi penilaian yang baik. Itulah bahwa Bapak Ibu bertanggung jawab untuk mendesain proses pembelajaran yang efektif, serta mampu untuk merancang strategi penilaian atau asesmen yang baik. Itulah kompetensinya sebagai seorang kepala sekolah, guru penggerak atau kepala sekolah penggerak. Bapak Ibu kepala sekolah yang hebat, adapun seleksi wawancaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tujuan atau misi. Menjalani panggilan hidup sebagai pengajar yang memberi dampak positif secara luas, baik bagi anak didik maupun lingkungan sekitar, sehingga terjadi proses transformasi yang menunjukkan kemajuan positif baik bagi dirinya sendiri maupun anak-anak didik yang ada di lingkungan sekitar. Ya. Jadi tujuan dan misinya adalah menjalani panggilan hidup sebagai pengajar yang memberikan dampak positif kepada lingkungan sekolah, baik itu peserta didik, kemudian teman sejawat, kepala sekolah, orang tua, dan lain-lainnya. Yang kedua, membangun hubungan yang positif. Membangun hubungan dan menggunakan hubungan kolaboratif untuk memfasilitasi pencapaian tujuan kerja sebagai pengajar. Yaitu Bapak Ibu bertugas atau bertanggung jawab adalah membangun hubungan yang komunikatif dan kolaboratif. Baik dengan sesama kepala sekolah, dengan guru, dengan siswa, dan maupun dengan orang tua. Dan yang ketiga adalah daya juang atau resiliensi. Sebagai pengajar atau sebagai kepala sekolah yang terus berupaya fokus dan positif saat mencapai tujuan yang ingin dicapai, serta bangkit kembali saat menghadapi kegagalan mencapai tujuan. Jadi Bapak Ibu harus mempunyai daya juang yang tinggi. Ketika menghadapi kegagalan, jangan langsung putus asa, melainkan terus bersemangat sehingga dapat tercapai tujuan di masa berikutnya. Yang berikutnya, yang keempat adalah inisiatif untuk mengambil tindakan. Sebagai pengajar yang bertindak segera untuk mencapai tujuan, melakukan tindakan untuk meraih sasaran yang melampaui persyaratan minimum, bersikap proaktif dan mandiri. Inilah misi yang keempat, yaitu inisiatif untuk mengambil tindakan. Ya. Yang berikutnya, yang kelima adalah pembelajaran yang berkelanjutan. Sadar akan area kekuatan dan area yang perlu diperbaiki sebagai pengajar, aktif menemukan cara-cara efektif untuk terus mengembangkan dan memperbaiki diri melalui proses pembelajaran yang dilakukan secara terus-menerus. Ya. Jadi kemampuan Bapak Ibu dalam pembelajaran harus betul-betul secara aktif menemukan cara-cara yang efektif untuk metode pembelajaran, ya, sehingga proses pembelajaran dilakukan secara terus-menerus dan selalu memperbaiki diri untuk mencapai pembelajaran yang lebih baik. Yang keenamnya, mengembangkan orang lain, yaitu melibatkan diri dan berkomitmen dalam proses pengembangan perilaku keterampilan atau pengetahuan spesifik yang dibutuhkan coach atau anak didik, rekan kerja, pengajar atau orang lain
yang kelak membantu dan menunjang untuk suksesnya di masa depan. Jadi Bapak Ibu harus punya visi dan tanggung jawab untuk mengembangkan orang lain. Ketika Bapak Ibu memiliki ilmu tentang sekolah penggerak, harus bertanggung jawab untuk mengembangkan orang lain, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga Bapak Ibu harus mampu mentransformasi pendidikan tersebut kepada orang lain, sehingga setiap sekolah mampu menjadi sekolah penggerak. Yang berikutnya adalah kematangan etika. Kapasitas diri sebagai pengajar atau sebagai kepala sekolah yang menunjukkan kematangan emosi dalam berkarya melalui keterbukaan dan kejujuran, berperilaku dengan kebijaksanaan serta kasih sayang, selaras antara perkataan dan tindakan, dan sesuai dengan petunjuk moral, spiritual, nilai, etika profesi, dan kebijakan yang ada. Inilah yang perlu Bapak Ibu miliki adalah kematangan etika. Jadi Bapak Ibu harus mempunyai kapasitas, yaitu kematangan emosionalnya, kemudian kejujurannya, perilakunya, kematangannya, kasih sayangnya, semuanya harus Bapak Ibu miliki dan selaras serta seimbang. Yang berikutnya adalah pengambilan keputusan. Sebagai kepala sekolah atau pengajar yang mampu mengidentifikasi dan memahami masalah serta peluang dalam berkarya dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan informasi kuantitatif, memilih tindakan terbaik dengan menetapkan kriteria keputusan yang jelas. Bapak Ibu setiap mengambil keputusan harus diidentifikasi dulu permasalahannya, sehingga Bapak Ibu tidak akan pernah salah untuk mengambil keputusan. Jangan lupa Bapak Ibu juga harus meminta pendapat kepada guru yang lain apakah keputusan yang diambilnya tepat ataupun tidak. Bapak Ibu kepala sekolah yang hebat, adapun alur dari pendaftaran sekolah penggerak adalah sebagai berikut. Yang pertama, Bapak Ibu kepala sekolah harus mendaftar melalui laman SIM PKB. Yang berikutnya, Bapak Ibu harus mengisi kurikulum FAID dengan jujur, dengan betul-betul sesuai dengan kenyataan. Yang ketiga, upload dokumen sesuai yang diminta seperti KTP, ijazah S1, dan lain-lainnya. Kemudian berikutnya adalah jawab soal tes dengan jujur dan pengalaman sendiri. Soal-soal tes wawancara itu tidak akan pernah mengambil dari pengalaman manapun, tetapi akan ditanyakan pengalaman yang telah dilakukan oleh Bapak Ibu. Makanya jawablah dengan jujur. Kalau Bapak Ibu tidak jujur, menjawabnya nanti ketika ada pertanyaan berikutnya, Bapak Ibu akan kelupaan. Yang berikutnya adalah lakukan praktek mengajar dengan baik. Dan yang berikutnya adalah ikuti tes wawancara dengan seksama. Itulah alur dari proses seleksi sekolah penggerak yang Bapak Ibu ikuti. Bapak Ibu kepala sekolah yang hebat, jika Anda ingin mengkontribusikan diri Anda untuk pendidikan Indonesia yang lebih baik, kini saatnya Anda buktikan sebagai sekolah penggerak. Terima kasih sudah menonton video ini, dan jika video ini bermanfaat, mohon untuk dapat menekan tombol subscribe, like, dan share kepada teman yang lain. Dan saya berprinsip, ilmu jangan digenggam, tetapi dibagikan agar bermanfaat
bagi orang lain. Terima kasih, salam guru penggerak. Itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.